akuntansi pemerintahan ini. Nah, jadi standar akuntansi pemerintahan kita berlaku menggunakan basisnya akrual, ya. Berbasis akrual, di mana kerangka yang mendasari dari penyusunan laporan keuangan, ya, dalam hal ini adalah penyusunan laporan keuangan pemerintahan, gitu ya. Itu adalah bagaimana lingkup mulai dari bentuk sistem pemerintahan, ya, sistem pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia, gitu ya. Bagaimana pengaruh proses politik, ya kan? Bagaimana hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintahan, ya, bagaimana anggaran, ya, sebagai kebijakan publik, target fiskal dan alat kontrol, ya, bagaimana investasi aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, atau juga kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Dan kerangka konsep ini juga nantinya akan membahas mengenai siapa sih penggunanya, ya, standar akuntansi pemerintahan atau laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pemerintahan, siapa penggunanya, lantas entitasnya siapa saja, nantinya dibahas di kerangka, ya. Lalu apa saja sih komponen laporan keuangan? Ya, tentu saja adalah laporan keuangan pemerintahan, ya. Kemudian asumsi penyusunan laporan keuangan itu bagaimana sih? Ya, jadi nanti asumsinya ada asumsi entitas, asumsi kesinambungan, ya, atau going concern, asumsi keterukuran dalam satuan mata uang. Lantas nanti apa bedanya, ya, laporan keuangan pemerintahan itu dengan SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Apa bedanya nanti kita lihat. Lalu bagaimana karakteristik kualitatif laporan keuangan? Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada karakteristiknya relevan, ya, karakteristiknya andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagaimana nanti maksudnya akan kita lihat, ya. Kemudian juga bagaimana prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dikatakan dengan basis akrual itu bagaimana, ya. Basis historical cost itu bagaimana, ya, basis realisasi anggaran itu bagaimana, ya, kemudian periodisasi itu bagaimana, ya, konsistensi itu bagaimana. Nah, jadi semuanya itu di yang namanya kerangka penyajian pelaporan keuangan, ya. Nah, ini nantinya kita bahas. Nah, jadi di sini apa sih tujuan dari kerangka penyajian laporan keuangan? Ya, tujuannya adalah, ya, bagaimana kita memahami dalam penyusunan, ya, dan pengembangan standar akuntansi keuangan, ya, apakah mendukung tugas, gitu ya, atau juga mendukung pemeriksaan, ya, dalam hal ini nantinya mendukung BPK dapat memberikan opini atas penyajian laporan keuangan, ya. Nah, jadi ruang lingkup dari kerangka konseptual, ya, itu membahas mulai dari tujuannya, ya, lingkungannya, kemudian siapa penggunanya, kemudian entitas yang terlibat itu siapa saja, ya, kemudian juga komponen laporan keuangan itu apa saja, kemudian asumsi dasar dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Nah, jadi lingkungan akuntansi pemerintahan, ya, dalam hal ini adalah yang berpengaruh terhadap karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan itu sendiri, ya. Nah, ciri-ciri keuangan pemerintah yang penting dalam sebagai pengendalian yaitu adanya anggaran, ya. Sudah pasti nanti anggaran, kemudian juga ada investasi, kemudian juga ada akuntansi penggunaan dana sampai pada masalah penyusutan. Nah, kemudian kita berbicara mengenai dalam kerangka penyusunan laporan keuangan itu harus bahwasanya bentuk umum pemerintahan di Indonesia, ya, itu adalah bentuk pemisahan fungsi, gitu ya, atau yang namanya apa itu, bentuk pemisahan fungsi atau bentuk pemisahan kekuasaan, apa namanya itu istilahnya, istilah dari Entitas. Prancis, ya, ya, trias politika, gitu ya, trias politika, ya, artinya di situ kekuasaan itu dipisahkan, ya, kekuasaan itu dipisahkan. Yang pertama ada namanya eksekutif, gitu ya, kemudian juga ada yang namanya legislatif. Nah, jadi di situ
bentuk kekuasaan itu dipisahkan. Nah, kemudian juga sistem pemerintahan otonomi berlaku di Indonesia ya, dan adanya transfer pendapatan antar pemerintah. Nah, jadi di situ dikenal nantinya ada yang dikatakan dengan dana alokasi umum, ya, ada dana alokasi khusus, ya, ada namanya dana bagi hasil misalnya. Nah, itu dikenal nantinya dalam ruang lingkup penyusunan laporan keuangan, ya. Kemudian juga dalam penyusunan laporan keuangan itu ada pengaruh proses politik, ya. Jadi mustahil kalau dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah itu tidak ada unsur pengaruh proses politik. Nah, pengaruh proses politik ini maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwasanya laporan keuangan yang disajikan, atau juga anggaran pendapatan belanja daerah atau juga negara itu tidak lepas dari adanya pengesahan ya yang dilakukan oleh ya yang namanya legislatif gitu ya. Jadi yang isi dari laporan keuangan tersebut gitu ya, itu menyajikan adalah sumber pendapatan dan juga sumber lainnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Nah, kemudian juga dalam penyusunan laporan keuangan ya kerangka konsep umum lainnya, ya jadi ini kita global apanya gitu ya, global dari penyusunannya. Gitu ya. Nah, di sini adanya hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintahan. Gitu ya. Jadi pembayaran pajak di sini sifatnya sukarela dan apa ya, tidak ada imbalan secara langsung. Nah, jadi jenis pajak yang dibayarkan ditentukan berdasarkan basis pajaknya. Nah, jadi di situ unsur penerimaannya ya, yaitu namanya pajak ya. Berbeda dengan SAK ya. Kalau SAK nantinya ada juga kegiatan menawarkan barang atau juga jasa. Ya. Tetapi kalau dalam pemerintahan yang utama adalah ya pajak dalam hal ini. Kemudian juga anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan juga alat pengendalian dalam lingkup apa ya? Dalam lingkup akuntansi pemerintahan. Jadi anggaran itu dinyat sebagai suatu kebijakan publik ya. Anggaran itu juga sebagai suatu target. Anggaran itu juga sebagai punya dampak atau konsekuensi hukum. Ya, anggaran itu juga punya penilaian pemerintah. Ya. Lalu juga nanti dalam penyusunan laporan keuangan ya, ada mengakui apa yang dikatakan dengan investasi ya dalam aset tidak langsung yang menghasilkan pendapatan. Ya, itulah nantinya yang dikatakan dengan penyertaan modal. Ya. Jadi ada penyertaan modal pemerintah kabupaten ya kepada badan usaha atau juga penyertaan modal negara ke dalam badan usaha milik negara BUMN misalnya. Ya. Jadi ini standar akuntansi pemerintahan ini itu siapa penggunanya atau diterapkan di mana? Nah, jadi diterapkan pada level negara ya atau juga level pemerintah pusat atau juga level kabupaten kota atau juga provinsi ya. Jadi berlakunya lingkupnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga nantinya ada aset ya, aset tetap ya, pengakuan atas aset dan juga penyusutannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang menggunakan laporan keuangan itu siapa? Nah, jadi masyarakat, ya, kemudian wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Nah, beda ya kalau misalnya laporan keuangan komersil, ya, SAK yang dihasilkan dari standar akuntansi keuangan, penggunanya bukan masyarakat umum, ya, penggunanya adalah pemegang saham, ya, atau pemangku kepentingan. Nah, ini beda ya. Jadi ke dalam akuntansi pemerintahan adalah masyarakat, wakil rakyat, ya. Kemudian pihak-pihak yang memberikan donasi, kemudian juga pemerintah itu sendiri. Nah, itu penggunanya. Jadi ada dalam kerangkanya ada 4 ya. Kemudian juga entitas. Nah, dalam hal ini entitas. Apa itu entitas? Ya. Entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa badan, ya bisa berupa lembaga. Nah, jadi situ entitas itu adalah pemerintah pusat,
ya, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga kementerian, ya, kemudian juga satker, ya, satuan kerja. Nah, itulah dikatakan entitas, ya. Jadi ada 4, ya. Jadi dalam kerangka umum, ya, kemudian juga pernyataan 22, ya, ada 4 entitas itu, ya. Kemudian peranannya apa? Laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan itu dominan, pernyataannya di pernyataan nomor 25, dominan adalah masalah akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu artinya apa? Pertanggungjawaban, ya. Nah, jadi sifatnya akuntansi laporan keuangan itu ditujukan, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya, akuntabilitas. Kemudian sifatnya manajemen, atau juga tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian tujuannya juga adalah transparan, ya. Kemudian tujuannya adalah keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity, gitu, ya. Dan juga sebagai alat evaluasi kinerja, ya. Jadi yang membedakan dengan akuntansi komersil, ya, laporan keuangan komersil, apa sih bedanya di sini? Kalau kita lihat bedanya, ya, apa bedanya? Laporan keuangan komersil itu tujuannya apa? Ya, artinya alat pertanggungjawaban, ya, kepada pemangku kepentingan, ya, kepada pemegang saham. Nah, itu yang paling utama, ya, kalau di dalam SAK, ya. Tujuan dari penyajian laporan keuangan, ya, ya, sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, di mana pihak manajemen, ya, pihak perusahaan itu sebagai pihak agent, ya, dan juga pemangku kepentingan atau pemegang saham itu sebagai pihak yang dikatakan dengan prinsipal, ya, pemangku kepentingan, ya. Jadi bagaimana hubungan antara agent, ya, dengan prinsipal, atau yang dikatakan dengan penerapan dari agency teori, ya. Silakan kalau mau kita diskusi, adik-adik sekalian. Nah, sekarang tujuannya. Nah, tujuannya adalah pertama menyediakan informasi sumber alokasi penggunaan sumber daya keuangan, kemudian menyediakan informasi penerimaan periode berjalan, kemudian menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kemudian menyediakan informasi bagaimana entitas laporan mendanai seluruh kegiatan, ya, kemudian juga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, ya, dan juga kondisi entitas, dan juga menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan. Nah, jadi terlihat di sini, gitu, ya, bedanya adalah tujuan laporan keuangan yang disajikan dalam standar akuntansi pemerintahan, yaitu bagaimana menyajikan informasi aja. Informasi sumbernya dari mana, alokasinya kemana, kemudian siapa penggunanya. Ya, jadi tidak membahas mengenai tujuan laporan keuangan itu adalah pertanggungjawaban kepada stakeholder, ya, pemangku kepentingan, ya, tetapi hanyalah penyediaan informasi, gitu, ya, atas penggunaan sumber daya, ya, yang mendanai dari kegiatan tersebut. Nah, itu tujuannya, ya. Nah, sekarang yang dikatakan dengan laporan keuangan pemerintahan itu ada berapa sih? Ya kan, lantas apa bedanya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan SAK atau IFRS, ya kan? Bedanya di mana? Kalau menurut IFRS ada berapa laporan keuangan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Menurut IFRS ada berapa laporan keuangan? Ada 5, Pak. Ya, ada 5. Apa saja? Laporan posisi keuangan. Dalam bahasa Inggris lah, dalam bahasa Inggris. Apa? Yang pertama, menurut IFRS atau menurut SAK. Bahasa Inggris istilahnya, ya. Silakan. Yang pertama apa? Yang dalam bahasa Inggris, ya. Sekarang kan eranya globalisasi. Apalagi IFRS. IFRS itu internasional, ya. Yang pertama adalah income statement.
atau disebut dengan laporan laba rugi, ya kan? Itu menurut IFRS yang pertama. Oke, yang kedua apa itu? Balance sheet, Pak. Yang kedua adalah Return Earning Statement, Oh. RES. Ya, RES ya, Return Earning Statement. Nah, yang ketiga apa itu? Tadi udah ada bilang neraca, tapi neraca istilah yang lama. Istilah barunya apa? Statement of Financial Position. Nah, itu dikatakan orang bilang dulu balance sheet neraca ya. Tapi menurut IFRS adalah Statement of Financial Position. Ya, laporan posisi keuangan perusahaan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa itu? Menurut SAK, Cash flow, menurut Pak. IFRS. Cash flow, Pak. Cash flow. Flow statement, ya kan? Yang keempat, yang kelima. Yang kelima menurut IFRS apa itu? Nah, yang kelima namanya comprehensive income statement, ya kan? Nah, comprehensive income statement itulah dia namanya laporan keuangan saat ini, ya. Disajikan kemana? Ke pemangku kepentingan, pemegang saham. 5 jenis itu. Comprehensive income statement, ya, itu dia. Nah, jadi kalau menurut SAP, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan itu bukan yang 5 itu. Nah, tetapi yang pertama adalah LRA. Nah, itu ya, laporan realisasi anggaran. Itu. Yang kedua, saldo perubahan anggaran lebih atau disebut dengan SAL. Oke. Yang ketiga, neraca. Nah, jadi di SAP namanya neraca ya, belum mengikuti IFRS ini. Ya kan? Yang keempat, LO, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, LPA ya, laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ada 7 yang namanya laporan keuangan pemerintahan ya. Menurut SAP. Jadi kalau ditanya orang menurut siapa itu? Menurut SAP ya. Pernyataan nomor PSAK yang apa ya, PSAP yang tertuang di dalam kerangka konseptual pada pernyataan butir ke-28. Nah, jawabannya itu ya. Jadi pada pernyataan nomor 28 dari kerangka konsep SAP, nah menyatakan ada 7 laporan keuangan pemerintahan ya. Dan ini apa ya? Dan ini dipakai di apakah di tingkat kabupaten kota gitu ya, atau juga di provinsi gitu ya, atau juga di pemerintah pusat. Nah, jadi levelnya itu dipakai pada berbagai jenjang pemerintahan yang ada. Ya. Ini kalau di dalam aplikasi laporan keuangan pemerintahan, apa nama aplikasinya? Ada yang tahu? Kalau kita tanya ini di Pemda, gitu kan? Tolonglah minta apa saldo anggaran lebih. Di dinas mana ini kita minta? BPKAD, Pak. Ya, PPKAD. Nah, di PPKAD di printnya dari aplikasi mana? Di printnya dari aplikasi mana? Dari SIMDA, ya. Sistem Informasi Manajemen Daerah. Nah, jadi dari SIMDA di print. Nah, dasar hukumnya Undang-Undang 45 ya. Kemudian dasarnya lagi adalah Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor berapa?
Ini yang jadi landasan BPK ya kalau dalam mengaudit. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor berapa itu? Itu harus tahu. Ya. Nomor 71, Pak. Ya. Undang-Undang nomor 771 tahun 2010. Itu PP. Ya kan? Peraturan pemerintah itu kan? Bukan undang-undang itu, PP. 17/2003, Pak. Nah, ya itu ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Itulah yang menjadi dasar BPK kalau mengaudit ke daerah. Makanya nggak bisa lagi berkata apa. Perda kalah, ya kan? Apalagi Perbub kalah, kanun kalah, karena udah pakai undang-undang Keuangan Negara, kan BPK ngaudit kan itu dia. Nah, jadi ya menggunakan ya Undang-Undang nomor berapa tadi? Lupa. 17/2003, Pak. Ya, Undang-Undang nomor 17 ya tahun 2003 tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Belum ada direvisi ya. Putar kameranya. Kemudian Undang-Undang tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, kemudian juga PP yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya mengatur keuangan daerah. PP berapa tadi? Yang tadi udah disebut yang 2010. Tahun 2010. 12/2019, Pak. Ya, yang terbaru ya kan, PP nomor 12 tahun 2019 ya, yang terbaru. Yang merupakan junto ya kan dari PP 70 tadi kan tahun 2010. Nah, itu dia ya. Kemudian juga peraturan undang-undang pelaksananya dan juga peraturan lainnya. Nah, sekarang kita lihat asumsi dasar dalam menyusun laporan keuangan tadi. Nah, kalau di dalam penyusunan laporan keuangan komersil, itu ada berapa sih asumsi dasar kita menyusun laporan keuangan? Silakan di googling kalau apa. Kalau kita menyusun asumsi penyusunan laporan keuangan, menurut SAK ada berapa? Kalau menurut SAP ada 3. Ya, kalau menurut SAK 4, Pak. 4 ya. Apa saja itu? 4, Pak. Ya, apa saja? Asumsi laporan, asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan hidup, asumsi unit moneter, dan asumsi perioditas, Pak. Ya, itu dia 4 ya. Nah, sekarang kalau di menyusun akuntansi keuangan pemerintahan ada 3. Yang pertama adalah entitas, kemandirian entitas, kemudian juga kesinambungan entitas, going concern tadi, nah, itu sama ya, dan juga monetary, sama juga tadi ya. Nah, ada yang beda tadi 1, nah itu dia. Nah, itu yang membedakan ya antara SAP dengan SAK. Nah, jadi kalau dia kemandirian ya diasumsikan bahwasanya suatu entitas itu punya kewajiban menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit. Nah, jadi masing-masing entitas itu wajib menyusun laporan keuangan. Punya kesinambungan entitas, going concern ya, artinya tahun lalu ada, tahun depan pun ada gitu ya. Kemudian juga ukurannya moneter, rupiah semuanya. Ya, kemudian karakteristiknya. Nah, karakteristik di laporan keuangan SAP, karakteristik kualitatif itu ada 4. Nah, kalau menurut komersil SAK ada berapa? Karakteristik kualitatif. 4 juga, Pak. 4 juga. Betul. Coba cari lagi yang lain, yang terbaru. Sepuluh, Pak. Nah, ada 10. Nah, itu dia. Ada 10. Apa saja itu? Dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi menggulungi bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu dan keseimbangan biaya dan manfaat, Pak. Nah, ya itu dia. Ada 10. Nah, kalau menurut Romney and Steinberg ya di bukunya SIA itu ada 7 katanya. Nah, ada 7. Nah, kalau di SAP ada 4. Nah, itu ya. Pertama relevan, yang kedua andal, dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami.
Nah, jadi kalau misalkan hanya 4 ini, gitu kan, artinya apa? Laporan keuangan itu mau dia artinya kalau mau publik meminta nggak bisa. Kenapa? Tidak ada syaratnya. Karakteristik laporan keuangan itu adalah accessible, bisa diakses, mudah diakses, gitu kan? Karena apa? Nggak wajib. Standarnya cuma menyatakan laporan keuangan itu harus relevan, laporan keuangan itu andal, ya laporan keuangan itu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Nah, jadi kalau mau dibagi pun ke dewan nggak wajib, ya mau diketahui oleh LSM juga nggak wajib gitu. Ya karena 4 ini, ya kalau mau diketahui ya semuanya harus dirubah, karakteristiknya ditambah. Seperti yang pemerintahan yang komersil tadi kan, ada 10. Ya kalau mau kita tahu laporan keuangan apa ya, laporan keuangan Unilever bisa nggak nyarinya? Bisa, Pak. Bisa ya Harusnya kan? bisa, Pak. Nah, tinggal masuk Itu di di mana? Ke website mereka. Ya, masuk ke website mereka dapat, kemudian ke www.idx pun dapat, gitu kan. Tapi kalau dari pemerintahan dapat nggak? Laporan keuangan pemerintahan, Pak. Ya, mau nyari laporan keuangan Pemko Medan, dapat nggak? Dapat, Pak. Dapat. Harusnya Nggak dapat, Pak. Nggak dapat, kan gitu kan? kalau Pemda nggak ya, Pak? Nggak dapat. Oh, I Harus see. pakai surat dapatnya. Nah, harus pakai surat pun harus ada kenalan orang dalam, gitu kan? Oh. Ya, nah Siap, jadi karena karakteristiknya nggak disajikan bahwasanya laporan keuangan itu yang 10 tadi, 4 aja, gitu kan? Nah, itulah makanya. Gitu ya. Relevan itu artinya apa? Ya, relevan itu punya umpan balik, ya punya nilai prediksi, kemudian tepat waktu, kemudian juga lengkap. Ya. Andal itu apa? Andal itu jujur disajikan, kemudian dapat diverifikasi, ya kemudian juga netral. Nah itu ya. Sedangkan dapat dibandingkan apa? Ya dapat dibandingkan ya dengan periode sebelumnya. Kemudian juga dapat dipahami. Ya, understandable. Itu ya. Nah, sekarang prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ya prinsipnya adalah pertama adalah ada basis akuntansi ya. Basis akuntansinya sudah jelas ya. Adalah basis aktual. Apa itu basis aktual? Apa itu basis aktual? Yaitu suatu basis yang menyatakan bahwasanya suatu transaksi diakui gitu ya, apabila sudah terjadi ya. Nah, sudah terjadi dan tidak ada dampak terhadap kas tapi diakui sebagai sebuah transaksi. Nah, itulah namanya basis akrual. Jadi kalaupun hanya kontrak saja maka diakui sebagai transaksi. Ya, kalau basis kas ya jadi bukan hanya peristiwa saja ya, tetapi ada dampaknya terhadap kas. Nah, jadi kalau misalkan ada dampaknya terhadap kas, realisasi kas ya lama, gitu kan? Kita mau nyiapkan jembatan, gitu ya. Ya, transaksi itu diakui apabila jembatannya ada. Ya kan kalau misalkan jembatannya tidak ada, maka uang kas ya tidak ada dampaknya, gitu kan? Tidak punya pengaruh. Ya artinya kalau misalkan orang menang tender saja, ya, belum ada pun juga terjadi pembayaran, diakui, gitu ya, transaksinya karena si pemenang tender. Ya, pemenang tender sudah ada kewajiban di situ. Ya, artinya diakui sebagai suatu transaksi ya, walaupun belum ada realisir kas. Nah, itu ya. Nah, jadi itu basisnya. Kemudian nilainya adalah historis ya. Nah, kalau di dalam apa? SAK ya. Dalam SAK ada berapa prinsipnya? Ini ada 8 ya. Di SAK ada berapa? Sepuluh ya, Pak. Ada berapa? 10, Pak. Nah, ada 10 ya.
Apa saja itu? Prinsip akuntansi pengakuan penghasilan, Ya. prinsip pengakuan penuh, Ya. prinsip konsistensi, Ya. prinsip entitas ekonomi, Ya. prinsip historis, Ya. prinsip periode akuntansi, prinsip kesinambungan, Ya. prinsip satuan moneter stabil, prinsip objektif, prinsip mempertemukan. Matching ya, matching principle ya. Ya. Jadi yang nggak ada di mana? Itu tadi matching principle nggak ada ya. Jadi bagaimana kita mau mencari laba atau rugi gitu? Kalau di komersil dapat gitu kan? Ya memang prinsip matching principle ya. Kalau dia beban pengurangnya adalah pendapatan misalnya. Nah jadi situ matching principle yang tidak ada ya. Jadi sini sifatnya prinsip nilai historis, historical cost, kemudian prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, ya prinsip periodisitas, ya prinsip konsisten ya, dan sampai prinsip penyajian wajar ya. Nah ini keterangannya ya. Nah jadi basis akuntansinya tadi adalah basis aktual ya, yang menyatakan pendapatan diakui pada saat hak memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima. Nah, itu ya. Nilai historis prinsipnya ya dicatat sebesar nilai wajar ya untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian prinsip realisasi di mana pendapatan basis kas yang tersedia telah didonasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi. Kemudian prinsip substance over form yaitu menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Ya, itu juga. Apabila substansi transaksi atas peristiwa lain tidak berbeda dengan formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas pada catatan atas laporan keuangan. Jadi mengungguli bentuk formalnya ya. Kemudian periodicity ya. Jadi periodicity 1 Januari 31 Desember. Kemudian konsistensi. Ya, jadi konsistensi diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode. Kemudian pengungkapan penuh, di mana laporan keuangan diungkapkan ditempatkan pada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Kemudian penyajian secara wajar. Ya, penyajian secara wajar perlunya pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa, ya keadaan tertentu. Nah, jadi ketidakpastian itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya menggunakan pertimbangan sehat penyusunan laporan keuangan. Ya. Kemudian kendala informasi yang relevan dan andal itu ya faktor materialitas ya, artinya ini bagi seseorang itu bernilai ya, itu sama orang lain belum tentu. Ya, jadi materialitas. Kemudian pertimbangan biaya manfaat ya, kemudian juga pertimbangan karakteristik kualitatif ya. Jadi materialitas itu adalah informasi yang hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Apabila lalai untuk mencantumkan hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan. Itulah yang namanya materialitas. Biaya manfaat ya, kemudian juga pertimbangan kualitatif. Nah, kemudian unsur laporan keuangan yang namanya LRA, laporan realisasi anggaran. Jadi laporan realisasi anggaran adalah realisasi pertama pendapatan, ya anggaran dan realisasi dari pendapatan ya. Jadi kalau dia katanya pendapatan, maka dibedakan lagi. Ya kan kalau misalkan pendapatan pemerintah pusat itu berbeda. Kalau pendapatan pemerintah pusat apa saja? Ya, pendapatannya misalnya pajak penghasilan, PPh pasal 21 itu penghasilan pemerintah pusat. Kemudian pajak pertambahan nilai, ya, itu pendapatan pemerintah pusat. Ya. Kemudian PPNBM, ya, PPN, ya, pajak pertambahan nilai,
pajak pemerintah pusat, penerimaan pemerintah pusat. Penerimaan migas, ya itu pemerintah pusat. Kemudian apa lagi? PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu juga penerimaan pusat. Kalau daerah berbeda, provinsi berbeda, kabupaten kota berbeda, gitu kan. Kalau di provinsi itu ada pajak daerah, ada namanya retribusi daerah, ada lain-lain kekayaan daerah yang sah, ada pendapatan lainnya. Nah, di kabupaten kota pun juga sama, gitu ya. Ada yang namanya PAD. PAD itu terbagi lagi. Itu yang namanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain kekayaan daerah yang sah, dan juga pendapatan lainnya. Ya, itu posnya berbeda lagi nantinya. Kalau retribusi ada yang ada di provinsi, yang ada yang tidak di kabupaten kota. Misalnya apa? Ya, misalnya pajak apa gitu ya? Misalnya ya misalnya retribusi tera ulang. Retribusi tera ulang di mana itu adanya? Retribusi tera ulang misalnya apa? Misalnya pom bensin gitu ya. Pom bensin itu ada bejana timbangnya kan, dipakai apa ya kan? Pakai meteran kan. Meteran itu secara berkala diregister kembali gitu ya. Dinolkan kembali. Nah, itu ada pajaknya. Pajaknya itu masuk ke, ya kalau dulu masuk ke provinsi, sekarang udah masuk ke kabupaten kota ya. Nah, itu. Jadi dari pos itu ada anggaran, ada realisasi dari pendapatan ya. Kemudian juga belanja ya. Jadi belanja itu juga ada anggarannya, ada realisasinya. Transfer itu juga ada anggarannya, ada realisasinya. Pembiayaan ada anggarannya, ada realisasinya ya. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan apa ya? SILPA. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi anggaran lebih ini menyajikan kenaikan dan penurunan anggaran lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bisa juga SILKA ya. Saldo anggaran kurang. Nah, bisa ya. Kemudian juga neraca. Nah, neraca isinya aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Aset siapa itu saya kira udah tahu semuanya ya. Mana dikatakan dengan aset. Kewajiban ya, saya kira pun juga udah mengetahui semuanya ya, apa itu kewajiban. Ekuitas saya kira pun juga sudah mengetahui ya, apa namanya ekuitas. Nah, laporan operasional. Nah, jadi laporan operasional juga bagian dari laporan akuntansi pemerintahan. Isinya apa? Pendapatan, beban, transfer, dan juga pos luar biasa ya. Arus kas, ya isinya adalah arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Artinya arus kas yang masuk ke bendahara umum daerah atau bendahara umum negara. Kalau di bendahara umum pemerintah pusat siapa? Menteri Keuangan, Pak. Ya, Menteri Keuangan. Kalau di daerah pemerintah kabupaten kota, bendahara umumnya siapa? Sekda, Pak, Sekda. Ya, Sekda ya. Sekretaris daerah. Kurang tahu, Pak. Sekda ya. Jadi di bawah bupati dan wakil bupati Sekda. Nah, Sekda itulah bendahara umum BUD ya. Bendahara umum daerah. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas naik turunnya ekuitas tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya ya. Nah, kemudian juga catatan ya. Jadi catatan atas laporan keuangan yang menyertai dari catatan-catatan yang ada di laporan keuangan. Nanti saya bisa memberikan contoh juga ya kalau ada laporan keuangan BPK gitu ya. Nah, itu nanti penerapan dari SAP ini. Oke ya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi sekalian. Nah, jadi itulah ya, namanya juga kerangka ya. Jadi kalau kerangka badan manusia, apa kerangkanya? Ada tulang, gitu kan? Ada tulang atas, ada tulang bawah, ada tulang di tengah, gitu kan? Itu yang namanya kerangka, gitu kan? Sama juga dengan laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan itu kita ceritakan
yang mana laporan keuangan itu, ya kan? Yang mana namanya arus kas. Nah, itulah ya topik kita hari ini. Silakan, ada yang mau diskusi? Saya mau bertanya, Silakan. Pak. Ya, Izin bertanya. Tadi kan kalau kita bahas dari awal, laporan keuangan pemerintah ini diperuntukkan juga untuk masyarakat ya Pak ya. Tadi Ya. kan ada kita bahas. Saya pada kualitatif tidak seakan-akan tidak diberi akses kepada laporan keuangan tersebut. Sedangkan masyarakat tadi di atas dikatakan bahwa memiliki kepentingan pada laporan keuangan, dia juga berhak untuk melihat penyajian laporan keuangan oleh pemerintah. ya. Terima kasih. Ya, ya itulah memang kelemahannya ya di kabupaten kota. Karena ketika laporan keuangan itu dulu bisa diakses, ya dulu bisa, ya ada di situs, tetapi disalahgunakan, ya kan disalahgunakan, ya mulai dari ormas kepemudaan, ya, kemudian juga LSM, ya itu disalahgunakan. Jadi laporan keuangan itu di apa ya, digunakan mereka gitu kan ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu pernah ya laporan keuangan itu diakses ya, tetapi sekarang ya ditutup akhirnya, jadi nggak bisa lagi diakses ya. Jadi memang tinggal teori aja bahwasanya masyarakat itu bisa mengakses laporan keuangan ya. Padahal ya, kenyataannya ada pihak-pihak yang memanfaatkan juga ya. Masyarakat dia bisa memanfaatkan laporan keuangan, tetapi ya gunanya adalah untuk apa? Ya hanya untuk ini ya mengetahui ya kemana penggunaan dana dan juga ininya, gitu ya, dan juga sumber daya yang digunakan sehingga laporan keuangan itu dihasilkan. Jadi sebenarnya ya masyarakat berkepentingan penuh atau setidaknya ya pemerintah daerah itu memampangkan, gitu ya, mengumumkan ya di situsnya. Inilah APBD kita. Ya. Tetapi sekarang itu pun udah diambil BPS ya. Kalau nggak salah, ketika kita mau lihat dairi dalam angka, dairi serdang dalam angka, ya itu udah ada tersaji ya, yang namanya APBD. APBD tahun sekian sekian, APBD tahun sekian sekian, gitu ya. Nah, jadi dia hanya sekedar global ya. Jadi kalau misalnya spesifiknya nggak dapat, ya. Itulah dia. Silakan, yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita hari ini. Saya pun juga nggak bisa lama-lama ya. Iya, Pak. Pak,